pun saya nggak punya. Kalau di laut. Kalau Di darat pun saya nggak punya. Keterangan waris. Jadi saya udah dianggap mati gitu. Itu dibohongi, dimintain KTP, nah kemudian dibikinlah PM1. Ada banyak cara yang dilakukan untuk menguasai laut di Indonesia, terutama yang pagar laut di seputaran Jakarta dan Tangerang. Kita lihat ini. Nasrullah ini kan anak saya, ya, baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ini yang membuat ini kan keterangan waris, jadi saya udah dianggap mati gitu. Sudah dianggap mati. Saya masih hidup. Nasrullah anak saya, Pak. Warga mengaku tidak pernah memiliki tanah di laut seluas 14.000 meter persegi atau ketahui para terduga oknum mafia tanah melakukan perbuatan HGB, pembuatan SKGB. Jadi nama warga ini dicatut ya. Ini data-datanya ini. Justru saya kalau tahu, ya, kalau tahu saya Nama nelayannya Nasarudin. Jadi kita tonton dari liputan 6 SCTV teman-teman. Identitas anak saya terjadi seperti ini. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Maksudnya saya, maksudnya yang laut. Yang laut ini yang tertrace ini 1, 4, 9, 7, 8. Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut. Tidak punya, semeter pun tidak punya. Apalagi itu di laut. Di laut itu laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu. Nah, ya itu. Rasa. Banyak akalnya ini. Banyak akal. Sebelum ada pihak-pihak dari luar datang ke rumah Bapak. Ada orang-orang biasa diperalat seperti ini. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak. anak saya. Terus langsung Diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya. Tahu-tahu jadi begini. Ya, jadi gini, itu khusus di desa Kohot ya. Di desa Kohot Ini pengacaranya warga ini, teman-teman. pecahan sertifikat. Namanya Si kepala desa Henry ini Kusuma. meminta mengerahkan, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP. Dibohongi teman-teman. Ini ada pengacaranya. Istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami. Itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, Jadi ternyata cara-cara penguasaan dari lahan-lahan seperti pagar laut itu teman-teman, ini banyak cara ini ya. Kata nelayan tadi, kok sampai dia dinyatakan sudah meninggal teman-teman. Dia sampai dibikinkan surat keterangan ada waris dari dia, padahal ini orangnya masih hidup. Bagaimana itu ceritanya? Dari 30,16 km itu menurut bapak ini tadi 1 meter pun dia tidak punya tanah, apalagi di laut. Jadi kapan dia membuat sertifikat ini? Kapan dia menandatangani? Kapan juga dia mewariskan itu sedangkan dia masih hidup dan dia menyangkal? Ini yang terjadi di desa Kohot itu kan. Ini hanya salah satu dari cara mafia untuk menguasai lahan. Ini jelas nih, jika benar bapak ini, ya mungkin dia segera diperiksa atau segera melaporkan karena katanya dia tidak senang dibuat seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya sudah lama terjadi dan inilah yang dimaksud dengan mafia tanah barangkali ya, yang selama ini diribut-ributkan oleh banyak pihak. Dari pagar laut di seputaran Jakarta termasuk Tangerang dan Bekasi
Ini sepertinya ada sebuah persaingan para pembesar dan akhirnya melibatkan banyak pihak termasuk dari TNI AL dan sebagainya untuk membongkar ini. Berapa banyak biaya pembongkaran tersebut, teman-teman? Memang kalau kita perhatikan, jangankan di seputaran Jakarta, hampir seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke banyak terjadi yang seperti ini. Perizinannya belum selesai, dikerjakan dulu, nanti setelah kena tegur dan sebagainya, itu tetap jalan, dia memperbaiki. Seharusnya selesaikan dulu perizinan. Bagaimana persyaratan-persyaratannya? Ini sangat bagaimana ya teman-teman? Sangat menjengkelkan. Ini banyak terjadi di beberapa daerah. IMB belum ada, persyaratan lingkungan dan sebagainya. Pokoknya tidak memiliki kelengkapan perizinan untuk sebuah apa yang direncanakan hal-hal seperti ini. Banyak terjadi di daerah. Jadi teman-teman, wajar kalau kita sendiri ditonton oleh masyarakat luar, wajar kalau kita dibilang bagaimana mau maju. Persoalan di dalam negeri saja dibikin ribet. Kita sendiri akhirnya bukan fokus membangun, fokus menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Inilah yang terjadi. Bangsa kita sebetulnya sudah sangat lelah, teman-teman. Sudah sangat lelah. Masyarakat pun sudah sangat lelah. Semua negara, semua orang-orang tahu yang seperti itu. Jadi, kalau dilihat lagi yang tadi, bagaimana sertifikat hak milik SHM-nya? Ini contoh dari nelayan tadi. Bagaimana SHM yang lain? Bagaimana HGB yang lain yang dikumpul-kumpulkan sampai banyak sekali. Untuk SHM-nya sudah belasan. Ini baru satu, teman-teman. Baru satu tempat. Bagaimana di tempat yang lain? Tinggal bagaimana keseriusan. Kalau Pak Prabowo ngomong di D8 di Mesir, kita sering antar negara suka ribut-ribut, sesama kita ribut. Ya bagaimana mau melindungi? Sama di Indonesia ini, Pak Prabowo, ribut semua orang, ribut sesama kita. Bagaimana kita bisa membangun? Usia negara kita ini sama loh dengan tetangga-tetangga, bahkan lebih tuaan kita dari tetangga. Tapi mereka kenapa bisa lebih maju? Kita selalu diejek di luar negeri. Dikatakan tidak maju-maju, ya wajar lah. Kita sendiri sesama kita saling kerjai, sesama kita saling kuliti. Bagaimana kita mau maju? Kan gitu. Ya, ceklah itu. Terutama nih pimpinan nih, Pak Prabowo. Baik, saya hanya mereksen saja apa yang terjadi di pagar lautnya di Desa Kohot. Konon kabarnya kadesnya begini begitu, punya acara sampai berapa hari, berapa malam, punya kendaraan. Ya itu silakan saja menurut saya. Atau bagaimana? Silakan komen di bawah.